Oke, kita masuk ke materi ke-6, yaitu copywriting. Rumus membuat copywriting yang mudah. Bukan hanya matematika saja yang memiliki rumus, namun membuat copywriting juga ada rumusnya, supaya mudah diingat dan memudahkan dalam membuat copywriting. Dalam menentukan copywriting, Anda harus menentukan dulu masalahnya, kekhawatiran terhadap masalah itu, lalu tentukan solusi dan juga impian. Agar mudah diingat, silahkan dihafal rumusnya menjadi M plus K plus S plus I. Yang pertama, copywriter's mindset. Jika Anda mencoba untuk menjual sesuatu, ini semua tentang customer Anda, bukan tentang Anda. Penting untuk mengetahui bagaimana Anda mengerti tentang customer Anda, apa yang mereka beli, dan apa yang mereka dapatkan. Latihan, tidak ada yang peduli dengan Anda. Mereka hanya peduli pada diri mereka sendiri. Masukkan kata-kata tersebut ke otak Anda, dan kalau perlu, teriakan dengan keras sebelum Anda menulis sebuah copywriting. Catatan, subjek favorit setiap orang adalah dirinya sendiri. Ceritakan tentang apa untungnya bagi mereka. Jangan langsung bicarakan diri Anda sendiri, kecuali jika mereka sudah mengenal Anda. Fokus pada apa yang akan mereka dapatkan. Fokus pada apa yang mereka rasakan setelah membeli. Fokus pada benefit apa yang mereka dapatkan setelah membeli produk Anda. Contoh yang salah. Kita adalah sebuah perusahaan agensi yang dimulai pada tahun 2007. Berkomitmen untuk memuaskan kebutuhan pelanggan kami. Kita spesialis di bidang desain grafis dan mempunyai pengalaman selama 15 tahun. Contoh di atas hanya fokus membahas tentang perusahaan, tidak fokus pada apa yang akan customer dapatkan. Mari kita lihat contoh selanjutnya. Jika Anda membutuhkan desain untuk kebutuhan promosi Anda, kita akan membantu membuatnya dan dapat selesai hanya dengan 1 hari. Gabung bersama kita sekarang. Sudah tahu apa bedanya? Yang kedua, membuat sebuah headline. Rumusnya result plus time frame plus objection, atau hasil plus jangka waktu plus keberatan. Kegunaannya untuk memberitahu pelanggan dalam hitungan detik apa yang produk Anda bisa lakukan untuk mereka. Bukan tentang produknya itu sendiri. Memaksa Anda untuk memikirkan tentang pelanggan, bukan tentang produk Anda. Contohnya, rekrut 2 top reseller tiap minggu tanpa penolakan. Pizza baru dan masih panas akan dikirim ke rumah Anda dalam 30 menit atau ini gratis. Rumah Anda akan terjual dalam 90 hari atau akan saya beli sendiri. Mindset-nya adalah tujuan dari headline itu sendiri, agar customer bisa membaca kalimat berikutnya. Jelaslah. Kejelasan mengalahkan persuasi. Headline yang bagus membuat orang berhenti, menarik perhatian, rasa ingin tahu, dan kejutan tak terduga di dalamnya. Tulis headline untuk satu individu seperti Anda berbicara dengan 1 orang. Jangan menulis untuk banyak orang, misalnya menggunakan kata kalian. Ini bukan tentang produk Anda, ini tentang customer Anda. Catatan. Anda tidak harus menggunakan 3 rumus di atas sekaligus. Hanya menggunakan item pertama atau result tidak apa-apa. Menggunakan item pertama dan kedua, itu juga bagus. Menggunakan ketiga item, itu lebih bagus lagi. Silahkan Anda searching arti kata objection supaya lebih mengerti. Rumus RTO, result plus time frame plus objection. Resultnya adalah lancar berbicara bahasa Inggris. Time-nya dalam 20 hari. Objection, belum pernah belajar sebelumnya. Pengembangan headline menggunakan RTO. R plus T plus O, lancar berbicara bahasa Inggris dalam 20 hari, meskipun belum pernah belajar sebelumnya. Formula T plus R,
dalam 20 hari. Buat beberapa variasi di atas di setiap headline-nya menggunakan contoh di atas. Misal headline 1, variasi A dan variasi B. Lakukan tes ke customer Anda, pilih variasi mana yang mempunyai respon paling bagus. Yang ketiga, gunakan formula AIDA. Formula sederhana ini telah membuat banyak perusahaan menghasilkan miliaran dolar ketika mereka menggunakan ini. Formula ini bisa digunakan di email, majalah, TV, podcast, sales page, semuanya. Terapkan ini di otak Anda, ini sesuatu yang sangat berharga untuk diingat. Attention, interest, desire, action. Attention bisa diartikan untuk mendapatkan perhatian mereka. Interest adalah buat mereka tertarik. Desire, buat mereka benar-benar ingin membeli. Dan action, atau mintalah mereka untuk mengambil tindakan. Anda mungkin sudah mempunyai sebuah headline dan ide tentang apa yang akan Anda tulis. Sekarang, silahkan Anda mengambil buku catatan, buat outline dari formula AIDA, dan mulai menulis dengan copy Anda sendiri. Formula ini bekerja sangat baik. Sampai sekarang, saya menggunakan formula ini untuk sales page dan email copy saya. Formula ini juga menjadi yang pertama kebanyakan orang pelajari untuk menulis struktur copywriting. Jadi, silahkan Anda coba praktekkan. Contohnya, bisa dilihat di tab sebelah kanan. 4. Nyatakan masalahnya. Kenapa situasi mereka rumit tanpa solusi dari Anda? Rumusnya, jelaskan masalah dengan menggunakan kata-kata yang biasa pelanggan Anda pakai. Contoh, di email marketing. Rata-rata 20% email tidak pernah masuk ke inbox. Dalam dating, pernahkah Anda melihat wanita cantik, tapi tidak tahu harus berkata apa untuk memulai percakapan? Project Management Software. Masih mengelola proyek dengan email? Apakah Anda masih menggunakan Excel untuk to-do list Anda? Situs penerbangan. Perlu mengunjungi klien Anda di seluruh dunia. Maka, Anda harus memburu puluhan situs pencarian penerbangan jelek yang menghabiskan energi Anda. Panduan bisnis online pemula. Saya tidak bisa freelance. Saya bahkan tidak punya ide. Kegunaannya adalah untuk membuat customer mengangguk setuju, sehingga membuat mereka membaca kalimat berikutnya. Memungkinkan customer mengetahui bahwa Anda memahaminya, karena keinginan manusia yang paling dalam adalah ingin dipahami. Jadi, pengaruhilah. Ini bisa menciptakan empati. Empati adalah alat penjualan yang paling hebat. Penting untuk diingat, siapkan solusi Anda untuk dipresentasikan ke celah yang baru Anda buat dengan menentukan masalahnya. Mindset-nya, jika Anda bisa menjelaskan masalah customer Anda lebih baik daripada dirinya sendiri, maka secara tidak sadar akan menganggap Anda memiliki solusinya. Jika Anda tidak memecahkan sebuah masalah yang ada, akan sulit untuk membuat orang membeli. Satu alasan suatu produk gagal adalah karena tidak bisa menyelesaikan masalah seseorang. Jika produk Anda bagus untuk dimiliki, bukan harus dimiliki, Anda tidak mempunyai power yang kuat. Yang kelima, perkenalkan solusi Anda. Rumusnya, nama produk membantu Anda melakukan fungsi produk. Selamat tinggal, frustasi, dan selamat datang, keuntungan. Anda mendapatkan 3 top fitur plus benefit di setiap fiturnya. Contohnya, produknya adalah online tracking software. Lacak waktu pengiriman dengan mudah, kirim faktur, dan jalankan bisnis Anda. Jika produknya survei tool membantu Anda membuat dan mendistribusikan survei hanya dengan beberapa klik. Mindset dari formula ini, pikirkan solusi Anda terlebih dahulu dengan manfaatnya.
bukan fitur. Setiap fitur yang saya desain adalah untuk mendapatkan benefit bagi customer, bukan untuk memberi mereka fitur. Gunakan bahasa yang Anda dengar dari customer ketika mereka menjelaskan bagaimana mereka menggunakan produknya. Penggunaannya, ini memaksa Anda untuk membuat 30 detik elevator pitch untuk produk Anda. Customer akan secara tidak sadar mempercayai dan terikat dengan Anda karena Anda jelas. Berikan customer informasi yang jelas dengan tujuan supaya customer mengatakan, saya ingin tahu lebih banyak, atau jelaskan kalau produk ini bukan untuk mereka. Catatan, fokus ke 3 top fitur dan benefitnya. Sebagai latihan, coba deskripsikan produk Anda ke dalam sebuah uraian, sesuai dengan apa yang Anda jual. Jika Anda belum punya produk atau jasa, pilih produk orang lain untuk mencobanya. Jika Anda menjual jasa ganti, nama produk dengan nama jasa Anda. Buat storytelling yang bagus. Perpaduan antara menceritakan sebuah cerita, bercampur dengan jualan, berfungsi sangat bagus untuk produk yang perlu dijual dengan sisi emosional. Rumusnya, ceritakan yang terjadi, plus bagaimana produkmu bisa membantu, plus bagaimana cara membeli produk. Orang belajar dengan metafora. Jadi, meskipun Anda menceritakan tentang diri Anda, orang-orang secara tidak sadar menerapkan pengalaman itu pada kehidupan mereka sendiri. Jika Anda ingin menjual suatu produk dan tidak tahu harus menulis, ceritakan saja tentang produknya itu. Jika Anda ingin mempelajari tentang storytelling, lihat di blog yang berjudul 9 Formula Storytelling untuk meningkatkan marketing kamu. Nah, untuk kolom sebelah kanan adalah contoh dari formula storytelling yang bagus. Nomor 7. Berikan sebuah social proof. Tunjukkan bahwa orang-orang menggunakan produk Anda, karena orang ingin tahu jika Anda memberikan penawaran yang nyata. Apakah saya pernah ragu sebelum membeli dari Tokopedia.com? Tidak. Saya tahu membeli produk di sana sangat aman. Saya tahu kalau pesanan saya akan sampai secepatnya. Saya tahu jika ada sesuatu yang salah, mereka akan membantu saya mengatasinya. Tapi, dengan bisnis atau produk yang tidak familiar dengan mereka, maka mereka akan kurang percaya dan ragu-ragu. Dan ketika mereka merasakan itu, mereka tidak akan mengeluarkan uangnya. Jadi, cobalah untuk membuat mereka merasa nyaman dengan memberikan social proof. Ada 2 jenis social proof, yaitu testimonial dan meminjam kredibilitas orang atau brand yang sudah terkenal. Contohnya, gabung bersama 100.000 pebisnis yang menggunakan produk Anda. Bergabung sekarang di komunitas bisnis online dengan 500 member lainnya. Komunitas untuk orang seperti Anda yang tidak memiliki banyak waktu untuk mencoba semuanya sendiri. Testimoni atau studi kasus membuktikan bahwa produk Anda bekerja untuk setiap orang. Contohnya bisa dilihat di bawah ini. Meminjam kredibilitas orang atau brand yang sudah terkenal. Seperti contoh, kirim email menyebutkan brand-brand besar bahwa mereka menggunakan email untuk menumbuhkan bisnis mereka. Panduandiet.com menyimpan logo brand di bawah tombol CTA. Contoh untuk testimonial dan kredibilitas orang atau brand yang sudah terkenal bisa dilihat seperti ini. Selanjutnya, membuat call to action yang jelas. Poin utama dalam menulis sesuatu untuk bisnis Anda adalah untuk membuat orang melakukan action. Ini bisa jadi untuk mengajarkan mereka sesuatu yang baru, menginformasikan kepada mereka tentang sesuatu yang harus mereka tahu, meminta mereka untuk menghubungi Anda, meminta mereka untuk mengklik sebuah tombol, menyuruh mereka untuk memberikan komentar, dan meminta mereka untuk membeli sesuatu.
Yang terakhir, meminta mereka untuk membeli sesuatu ini biasanya yang ingin orang pelajari. Jadi, action ini adalah bagian dari formula AIDA. Ini bagian terakhir yang dimana kita menyuruh orang untuk melakukan action. Anda dapat menutup kata-kata jualan Anda dengan mengatakan yang di bawah ini. Mintalah mereka untuk mengambil tindakan. Beritahu mereka apa yang terjadi ketika mereka sudah membayar. Beritahu mereka untuk bertindak sekarang juga. Jika Anda siap untuk mulai menulis kopi yang mempunyai konversi tinggi, yang bisa membuat Anda mendapatkan uang, maka dapatkan kursus ini sekarang. Setelah Anda membayar dan melakukan konfirmasi, kita akan mengirimkan detail cara mengakses member area. Anda bisa mulai belajar sesegera mungkin. Jadi, dapatkan kursus ini sekarang dengan mengklik link ini. Contoh CTA bisa seperti order sekarang, daftar sekarang, beli sekarang, pesan sekarang, klik di sini, dan lain-lain. Selanjutnya, berikan garansi atau jaminan. Kenapa garansi? Karena ini akan mengurangi rasa takut seseorang untuk membeli produk Anda. Kehilangan sesuatu yang berharga adalah ketakutan terbesar yang dimiliki manusia. Maka, dengan memberikan sebuah garansi, ini akan menjadi sebuah pemacu keputusan seseorang membeli sesuatu. Catatan, semakin menantang, semakin baik. Bukan hanya mengembalikan dana, tapi berikan pengembalian dana 2 kali lipat. Garansi yang bagus terkadang bisa menjual produk itu sendiri tanpa hal lain. Sejajarkan garansi Anda dengan hasil atau benefit yang didapat customer. Contohnya, kami akan membayar 5 juta biaya asuransi mobil Anda jika mobil Anda dicuri. Contoh CTA-nya bisa dilihat di kolom sebelah kanan. Copywriting checklist. Sebelum Anda menulis, di bawah ini adalah sebuah check sheet yang bisa Anda pakai untuk meninjau kopi Anda. Step pertama, dapatkan mindset yang benar. Fokus pada apa yang akan mereka dapatkan. Fokus pada apa yang mereka rasakan setelah membeli. Fokus pada benefit apa yang mereka dapatkan setelah membeli produk Anda. Step kedua, buat headline yang menarik. Tulis headline menggunakan rumus RTO atau kombinasi antara ketiganya. Step ketiga, ambil buku catatan, buat online dari formula AIDA, dan mulai menulis dengan kopi Anda sendiri. Formula ini bekerja sangat baik. Step keempat, nyatakan masalahnya. Kenapa situasi mereka rumit tanpa solusi dari Anda? Step kelima, berikan solusi dari Anda yang akan mengatasi masalah mereka. Step selanjutnya, buat sebuah storytelling tentang produk Anda dan masukkan cerita yang bagus di dalamnya. Step ketujuh, berikan sebuah bukti atau social proof. Masukkan sebuah testimonial atau pinjam kredibilitas brand besar. Step 8, buat mereka mengambil tindakan. Beritahu apa yang harus mereka lakukan. Dan step terakhir, berikan sebuah jaminan garansi supaya mengurangi rasa takut seseorang untuk membeli produk Anda. Tugasnya bisa diakses di bit.ly copywriting 123 dan bit.ly headline 123 atau seperti link yang tertera di layar. Terima kasih sebelumnya, semoga bermanfaat atas materi ini.